Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nidia Putri dengan NIM 23411010705. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dokumentasi pelayanan. Materi ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu ada sistem pengumpulan data rekam medis rumah sakit, sistem pengumpulan data rekam medis puskesmas, sistem pengumpulan data rekam medis PMB, dan yang bagian kedua sistem rawat jalan dan sistem rawat inap. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu rekam medik. Rekam medik di sini diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada klien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan layanan darurat. Rekam medik ini mempunyai dua bagian. Yang pertama yaitu individu, adalah catatan atau dokumentasi mengenai riwayat kesehatan seorang pasien yang dibuat oleh tenaga medis. Yang kedua yaitu manajemen, adalah catatan yang digunakan oleh manajemen rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mengelola dan mengontrol operasi sehari-hari terkait pelayanan kesehatan. Tujuan dari rekam medik ini ada yang pertama aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Selanjutnya kita masuk pada sistem pengumpulan data rekam medik rumah sakit. Pada sistem pengumpulan data rekam medik rumah sakit ini berisi beberapa informasi yang mengandung nilai kerahasiaan dan informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Beberapa informasi yang dalam mengandung nilai kerahasiaan ini antara lain berupa hasil wawancara, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan catatan perkembangan. Identitas merupakan informasi dalam rekam medik yang tidak mengandung nilai kerahasiaan tetapi harus tetap waspada. Catatan medis tentang klien terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada catatan klien dirawat dan pengamatan lanjutan selama dirawat. Catatan tentang ringkasan klien pulang mencangkup informasi orang tua atau keluarga klien dan tenaga kesehatan yang memberikan perawatan lanjutan. Catatan ini memuat data klien selama dirawat, meliputi yang pertama ada tanggal masuk rumah sakit, yang kedua ada lama dirawat, yang ketiga indikasi dirawat, yang keempat perjalanan penyakit, yang kelima terapi yang telah diberikan, yang keenam diagnosis akhir dan instruksi selama di rumah sakit. Ruang lingkup kegiatan pelayanan rekam medik baik di rumah sakit, puskesmas maupun bidan praktik mandiri, yaitu yang pertama ada penerimaan klien, yang kedua pencatatan atau recording, yang ketiga pengelolaan data medik, yang keempat penyimpanan berkas rekam medik atau filing, yang kelima peminjaman berkas rekam medik. Selanjutnya yang kedua ada sistem pengumpulan data rekam medik di puskesmas. Yang pertama, status rekam medik di puskesmas. Beberapa contoh status atau jenis-jenis kartu rekam medik di puskesmas. Ada 8 jenis status rekam medik. Kegiatan selanjutnya ada berkaitan dengan pengolahan data. Adapun ruang lingkup kegiatan pengolahan dan analisa pada tingkat puskesmas adalah yang pertama mengkomplikasi data dari puskesmas baik dalam gedung maupun luar gedung. Yang kedua, mentabulasi data upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyusun kartu indeks penyakit. Yang keempat, menyusun sensus harian untuk mengolah data kesakitan. Yang kelima, melakukan berbagai perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data denominator dan lain-lain. Dan ini ada contoh-contoh dari buku register puskesmas. Selanjutnya yang ketiga ada sistem pengumpulan data rekam medik praktik mandiri bidan. Bidan praktik mandiri adalah salah satu bentuk layanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh seorang bidan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagai seorang bidan di PMB diperlukan suatu sistem pencatatan sebagai bukti tanggung gugat atas kerjanya.
Selain beberapa formulir tersebut, ada beberapa blanko yang harus disiapkan di sebuah PMB. Antara lain itu surat keterangan cuti bersalin atau sakit, surat kelahiran, surat kematian, dan surat rujukan. PMB juga harus memiliki beberapa buku-buku untuk keperluan pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem rawat jalan. Prosedur penerimaan klien rawat jalan yaitu ada klien baru dan klien lama. Pada klien lama ini, klien adalah klien yang datang ke tempat layanan kesehatan di mana dia sudah tercatat sebagai klien di tempat layanan tersebut, baik datang dengan masalah kesehatan yang sama atau berbeda. Klien lama langsung mendaftar ke tempat penerimaan klien yang telah ditentukan. Kedatangan klien lama ini dibedakan, yaitu klien yang datang dengan perjanjian dan klien yang datang dengan tidak dengan perjanjian. Yang ketiga ada klien gawat darurat, adalah klien yang membutuhkan pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa klien. Klien gawat darurat akan mengalami beberapa kemungkinan pelayanan yang diperlukan, seperti klien diperbolehkan langsung pulang setelah mendapatkan pelayanan yang memadai. Yang B, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit yang lebih memadai. Yang C, klien harus menjalani rawat inap. Selanjutnya ada sistem rawat inap. Ketentuan umum penerimaan klien rawat inap ini, yang pertama, semua klien yang menderita segala macam penyakit diterima di Central Opname pada waktu yang ditentukan kecuali kasus darurat. Yang kedua, diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Yang ketiga, sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung gugat jikalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. B, ada prosedur penerimaan klien rawat inap. Yang pertama, klien tidak mendesak. Yang ketiga, klien mendesak atau urgent tetapi tidak darurat. Yang ketiga, ada klien gawat darurat. Yang C, ada aturan penerimaan dan indikator pelayanan klien rawat inap. Yang pertama, bagian penerimaan klien bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenaan dengan diterimanya seorang klien di rumah sakit. Yang kedua, bagian penerimaan klien harus segera memberitahukan bagian-bagian lain, terutama bagian yang berkepentingan langsung. Yang ketiga, semua bagian harus memberitahu bagian penerimaan klien. Yang keempat, membuat catatan yang lengkap tentang jumlah tempat tidur yang terpakai. Yang kelima, rekam medik yang lengkap, terbaca dan seragam harus disimpan oleh setiap bagian selama pasien dirawat. Yang keenam, instruksi yang jelas harus diketahui oleh setiap petugas yang bekerja. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.